Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku 10 TKJ SMK Negeri 2 Kudus. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang akan kita bahas adalah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Baik, kewajiban pertama kali bagi orang Islam, orang mukallaf, orang Islam yang sudah balik dan berakal adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kewajiban nomor 1. Sebelum mengenal yang lain, kewajiban nomor 1 adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam disiplin ilmu agama Islam, ini disebut sebagai tauhid. Tauhid adalah inti ajaran agama Islam, di mana ketika orang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Muhammad sebagai nabinya, maka dia resmi menjadi orang Islam. Nah, di bab yang kali ini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelumnya, apa sih iman itu? Iman itu menurut bahasa berarti percaya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, iman itu adalah akad yang ditancapkan di dalam hati, perjanjian yang ditancapkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan, dibuktikan, dimanifestasikan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Ada hati, mulut, dan perbuatan. 3 unsur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah yang berjumlah 99. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf 180 ditegaskan, dicantumkan di sana, walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Dan Allah, walillahi, dan Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang bagus. Fad'u hu biha. Maka berdoalah. Kamu menggunakan Asmaul Husna. Menggunakan Asmaul Husna sebagai lantaran dalam berdoa. Ibarat sebuah pesan, kita perlu, kalau kamu mengirim WA misalnya, chat lewat WA, perlu kuota, perlu pesawat handphone. Nah, ada hal-hal yang dianjurkan oleh Allah ketika kita berdoa. Salah satunya, wasilahnya, lantarannya adalah Asmaul Husna. Di samping Asmaul Husna, kita
sering berdoa diawali dengan Fatihah. Dengan mengirim Fatihah tersebut berwasilah kepada para nabi, para malaikatul muqarrabin, para wali. Kalau di Kudus kita biasa berwasilah dengan Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, dan orang-orang alim yang lain. Nah, salah satunya dalam bab ini yang dianjurkan oleh Allah adalah berdoa dengan Asmaul Husna. Saya kira kamu sudah sering mengamalkan, bahkan dulu tidak hanya di madrasah, anak-anak SMP pun ketika kamu SMP dulu itu ada beberapa SMP yang sebelum belajar melantunkan Asmaul Husna. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina, itu seterusnya. Itu adalah dalam rangka wasilah doa kita. Nah, di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kamu kepada Allah. Jadi upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, ada jalan yang harus kita tempuh. Salah satunya adalah dengan mengenal Allah melalui ilmu tauhid. Waktu SMP atau SD atau MI Sanawiyah, kamu pasti sudah dikenalkan dengan sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah 20, sifat muhal Allah 20, sifat jaiz Allah 1. Dan di SMK ini kita akan coba untuk mengulas tentang Asmaul Husna. Ada 7 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim itu Allah Maha Mulia. Tidak ada yang bisa menambahi kemuliaan Allah dan tidak ada yang bisa mengurangi kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah sudah pol, wis ora iso ditambahi, ora iso dikurangi. Nek iso ditambahi berarti masih ada yang kurang. Nek iso dikurangi berarti ada kelemahan. Meskipun seluruh manusia ini semuanya taat, semuanya sholat, semuanya melaksanakan perintah Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, seluruh makhluk ini membangkang kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kalau kemuliaan makhluk itu bisa tereduksi, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Kadang kita merasa terhina. Bahkan ada orang yang sedang dalam puncak kemuliaan, semua orang memuji. Tapi itu tidak selamanya. Meskipun dia bisa mempertahankan sampai akhir hayatnya, tetapi namanya makhluk tidak akan abadi. Tetap yang abadi, yang kemuliaannya terus-menerus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Al-Karim ini adalah Maha Mulia. Yang pertama. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Ini meme ya. Saya memang kalau bikin meme itu kadang disangka pok. Al-Mu'min. 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 Yang memberi rasa aman. Mukmin itu berasal dari kata amanah, aman, percaya. Kalau kita percaya kepada seseorang, bahkan kepada makhluk pun,
kita akan merasa aman. Aku percaya kepada kamu, aku merasa nyaman di dekatmu. Nah itu kan ketika sudah ada kepercayaan, maka sudah ada rasa aman, rasa nyaman. Nah, Allah itu pemberi rasa aman. Sumbernya dari Allah semuanya. Tidak selamanya makhluk sesama manusia itu bisa memberi rasa aman. Di saat-saat tertentu juga, dalam kondisi tertentu, orang itu yang asalnya memberi rasa aman bisa juga dia berhalangan atau dia tiba-tiba pergi, hilang, atau berubah sifatnya. Nah, Allah ini, Tuhan kita Allah adalah yang memberi rasa aman kepada makhluknya. Bahkan nanti di hari kiamat itu di mana orang-orang tidak bisa mendapatkan rasa aman sedikit pun. Ada teror dalam hari kiamat itu yang membuat semua orang akan merasa ngeri, horor. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi rasa aman kepada makhluk yang lain. Bahkan tidak hari kiamat lah, di dalam kondisi bencana misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kita tidak bisa berlindung kepada orang lain. Hanya Allah yang memberi rasa aman. Maka ketika kamu merasa gundah, merasa galau, kembalilah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang lain hanya sementara, yang lain itu adalah perantara dan sementara. Yang abadi adalah Allah. Jadi Al-Mu'min adalah pemberi rasa aman. Nah, yang ketiga, Al-Wakil. 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 Al-Wakil ini, wakil itu kan kita bisa menyerahkan urusan kita kepada orang tersebut, itu kan wakil. Saya mewakilkan, atau 10 TKJ SMK Negeri 2 Kudus mewakilkan 2 siswa sebagai utusan untuk maju menjadi calon ketua OSIS. Itu kan wakil kamu. Wakil rakyat mewakili suara-suara rakyat. Dipasrahkan urusan itu kepada wakil tersebut. Dalam bahasa pernikahan ada wali. Dalam bahasa sekolahan ada wali murid ya. Nah, berarti kamu menyerahkan urusan kamu, sekolahan orang yang paling berhak menentukan urusan kamu di sekolahan adalah wali murid, wali kelas. Misalnya saya wali kelas 10 TKJ 2, jadi saya adalah wakil dari 10 TKJ 2 untuk sebagai perantara antara sekolahan dengan anak-anak 10 TKJ 2. Saya wakil, saya dipercaya oleh sekolahan untuk menjadi wakil sekolahan. Sebaliknya juga kalian saya wakili untuk berurusan dengan sekolahan. Nah, tidak selamanya sesama makhluk yang mewakilkan kepada orang lain, mempercayakan kepada orang lain, kepada sesama manusia, sesama makhluk, itu akan selamanya. Kadang kita percaya kepada orang lain, memasrahkan urusan kita, tapi ada saja yang tidak bisa melaksanakan amanahnya. Maka yang sebenarnya yang kita pasrahkan segala urusan kita adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi mumpung kamu masih muda, cita-cita kamu masih banyak, masih punya banyak keinginan, panjatkan kepada Allah, terutama di sepertiga malam. Saya masih punya banyak keinginan ya Allah. Saya pengen lulus sekolah, saya pengen kerja, saya pengen nanti seperti orang-orang lain juga menikah, punya anak, membangun generasi, berperan serta dalam kemaslahatan manusia, bermanfaat bagi orang yang lain. Ada banyak cita-cita kamu, maka pasrahkan dari sekarang urusan kamu kepada Allah. Ajukan proposal kamu, keinginan kamu kepada Allah dari sekarang. Boleh nggak Pak saya pengen punya jodoh yang baik? Boleh, dari sekarang minta kepada Allah. Punya keturunan yang baik, belum nikah kok minta keturunan yang baik. Ya nggak masalah, diminta dari sekarang. Minta kepada Allah. Nah, itu wakilkan, pasrahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Al-Wakil. Al-Wakil itu adalah maha mewakili. Memang terkadang pemilihan bahasa itu karena ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia, kadang kita cari yang pas itu agak sulit. Tapi intinya seperti itu tadi. Mungkin di terjemahan yang lain berbeda lagi, tapi saya kira substansinya sudah kamu tangkap ya. Kemudian yang keempat adalah al-matin. Al-matin. Al-matin ini maha kokoh. Allah nggak punya kelemahan. Maha perkasa, maha kokoh. Allah maha esa, maha satu. Tidak bisa dibagi. Kalau manusia kan biga. Kalau manusia kan bisa. Bahkan hatimu saja bisa dibagi kok. Saya punya bagian-bagian tubuh. Ada wajah pun ada kening, ada hidung, ada mata, ada alis. Bisa dibagi-bagi. Kalau Allah maha satu, maha esa. Tidak bisa dibagi. Itu maha satu. Kalau nggak bisa dibagi, nggak punya kelemahan. Maha kokoh. Bahkan sama semen gresik pun kalah. Kokoh tak tertandingi kan. Semen gresik itu terinspirasi dari Al-Matin, Asmaul Husna. Kokoh tak tertandingi. Nah, semen itu kan juga makhluk Allah. Juga kokoh tapi ya tetap nanti ada yang menandingi. Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 5 nggih. Nomor 5 taruh sini aja. Nomor 5. Ada al-jami'. 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 Maha mengumpulkan. Mengumpulkan. Seluruh yang berserakan ini di hari akhirat nanti Allah akan kumpulkan semuanya. Dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia zaman sekarang. Sampai zaman terakhir. Tidak ada yang kelewatan. Tidak ada file yang terlewatkan. Tidak ada file yang korup. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Jadi nanti kamu di akhirat
di Oro-Oro Mahsyar itu, padang mahsyar, akan ketemu dengan seluruh manusia yang pernah lahir. Kamu pengen ketemu siapa, nanti ada di sana. Ono Cristiano Ronaldo, ono Lionel Messi. Wah, aku seneng bal-balan, aku pengen ketemu Ronaldo. Kamu nggak akan kepikiran sampai di sana, mikir awake dhewe nasibe wae. Bingung kok, mana mikir hal-hal yang hobi kayak gitu. Saking bingungnya di akhirat itu, ketika semua orang dikumpulkan, kamu dalam kondisi telanjang, itu pun tidak malu. Saking bingungnya, nggak usah di padang mahsyar lah, nggak usah di hari kiamat. Dalam posisi bencana, gempa bumi misalnya, saya itu di Jogja tahun 2006 itu mengalami gempa bumi Jogja, saya masih di sana. Ya, ada banyak cerita. Jadi ana wong adus uda metu niku ya ora krasa, saking wedine. Iku ning donya. Tidak ada rasa malu sementing awake dhewe selamat. Apa meneh ning akhirat, ora bakal kepikiran. Ning Oro-Oro Mahsyar, tangi dari alam kubur, yaumul ba'ats dengan telanjang. Wah, iku izin, Pak. Bingung itu ngalahno isin. Malah nih kadang wong bingung itu orang diisin. Wong sing mlaku dhewe ning dalan iku guyu-guyu. Itu kan berawal dari kebingungan. Saking bingungnya terus orang diisin. Yang ke-6, al-adl. Al-adlu atau al-adl. Al-adl. Pakai ain, al-adl. Maha adil. Allah itu yang memiliki kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Allah yang punya prerogatif yang benar sejati adalah Allah. Kalau makhluk, kalau manusia, kebenaran yang relatif. Makanya terkadang ada orang yang berselisih pendapat merasa sama benarnya. Nah, itu biasa jenenge makhluk, kebenaran yang relatif. Merasa paling benar, merasa kan. Tapi sebenarnya yang kebenaran sejati, keadilan sejati itu Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan di dunia misalnya orang bisa mendapatkan pengadilan yang tidak semestinya bisa dibuat. Tapi kalau di pengadilan di akhirat, semua yang kita lakukan itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kamu lihat, apa yang tangan yang kamu perbuat, hati yang pernah kamu kerentek itu bahasa Indonesianya apa? Pernah terbersit dalam hati kamu, kebaikan, keburukan itu semuanya terlihat di sana. Kamu punya harta benda itu untuk apa aja? Tidak hanya sekedar rekaman, tapi seolah-olah di dalam diri ini ada chipnya, siap dibuka nanti di akhirat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah al-akhir. Yang maha akhir. Oke. Semua selain Allah itu dulunya tidak ada. Langit, bumi, manusia, binatang, tata surya itu dulunya nggak ada. Yang ada hanya Allah.
Maka kemudian Allah menciptakan semuanya. Sesuatu yang pernah berawal itu pasti berakhir. Kamu pernah lahir, pasti akan mati juga. Kamu punya kendaraan bagus, anyar, ditukokno bapake, Scoopy. Misale. Apik, seneng, anyar. Nanti juga lama-kelamaan akan bosan, kendaraannya juga lama-kelamaan akan tua, akan rusak. Kebahagiaan di dunia juga gitu, sementara. Ganti motor anyar seneng, gue paling sasinan wis biasa. Semuanya ada akhirnya. Makhluk itu semuanya ada akhirnya, akan berakhir. Nah, Allah yang tidak berakhir, karena Allah tidak bermula. Orang ana kawitane, Allah ada tanpa permulaan. Wis rasa dipikir banget-banget, ora tekan utekmu. Karena apa? Otak kita kecil, memikirkan Allah yang maha besar. Nggak kuat, overload. Ngeblank. Jajal wae, Allah ada tanpa permulaan. Karena kita terbiasa dari kecil, hukum sebab akibat. Kenapa siang hari terang? Karena ada matahari. Kenapa cuaca dingin? Karena hujan. Semua ada sebab akibat. Ada hukum kausalitas. Tetapi yang maha menyebabkan itu adalah Allah. Matahari bersinar itu karena ada yang menciptakan matahari. Kalau yang menciptakan matahari butuh pencipta, maka penciptanya butuh pencipta lagi, maka nggak akan wujud matahari itu. Maka dibutuhkan pencipta yang tidak ada yang menciptakan pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan berakhir. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri semuanya nantinya. Nah, kita berharap di akhir kehidupan kita diberikan oleh husnul khotimah oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah nantinya. Kita hanya berharap kita manusia, makhluk yang lemah, Allah yang maha perkasa, Al-Karim, maha mulia, Al-Mu'min, pemberi rasa aman, Al-Wakil, maha mewakili, pasrahkan semua urusan kita kepada Allah, Al-Matin, maha kokoh, Al-Jami', maha mengumpulkan, Al-Adil, maha adil, Al-Akhir, yang maha akhir. Anak-anakku, bahwa kita percaya kepada Allah, Allah Tuhan kita, tempat kita berdoa, tempat kita meminta, tetapi Allah memberikan di dalam berdoa itu kita boleh berwasilah, perantara doa kita. Makanya di dalam tradisi orang Jawa, khususnya orang Kudus, tempat kita, ada banyak haul atau memperingati hari wafatnya para wali. Kalau di Mbah Sunan Kudus 10 suro, Mbah Sunan Muria 15 suro, dan wali-wali yang lain. Bahkan di setiap desa itu ada yang dituakan, diperingati hari wafatnya, hari kematiannya. Nah, ini bukan musyrik, tetapi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satu ayat Allah di dunia ini yang dikirimkan kepada kita, bahwa Allah mengutus tidak hanya nabi dan rasul, tetapi para wali, para ulama, pewaris para nabi, yang kita mendapatkan ajaran nabi itu dari beliau-beliau, dari para wali itu, dari para guru yang mulia. Maka memperingati hari wafatnya, kemudian berwasilah menggunakan nama-namanya, itu adalah bukan musyrik, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi adalah sebagai wasilah doa kita. Di setiap desa di tempat kamu pasti ada tempat-tempat yang dikeramatkan. Dikeramatkan bukan berarti disembah loh. Tetapi bukti bahwa kita sebagai anak cucunya berterima kasih kepada para orang tua yang membimbing
generasi terdahulu sehingga sampai kepada kita. Nek ora ono, misalnya tidak ada Mbah Sunan Kudus, Sunan Murad dan ulama-ulama yang lain, kita tidak akan seperti ini. Maka berterima kasihlah, berdoakan mereka, kemudian lestarikan ajaran-ajarannya. Jadi jangan langsung, oh itu bid'ah, itu khurafat, itu dilarang oleh agama. Agama tidak menganjurkan, Nabi tidak mencontohkan. Ya zaman Nabi belum ada pewarisnya karena Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Segala persoalan yang ada itu langsung takutnya Kanjeng Nabi beres. Tapi sekarang kita jauh dari masa Kanjeng Nabi, ada yang harus kita ikuti, yaitu para ulama, para wali Allah yang benar-benar memiliki keilmuan yang sanadnya jelas. Itu yang kita ikuti. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, kita bahas hari ini memberi manfaat, menambah keimanan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dilayangkan kepada saya, baik lewat LMS maupun lewat Japri lewat WA. Monggo, saya senang jika anak-anak mau berdiskusi, menambah apa yang tidak dipahami ditanyakan ke saya. Dan semoga kita akan segera belajar tatap muka supaya lebih optimal apa yang kita pelajari. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.